Pak Slamet, Pak Daruri ini wajahnya wajah daerah Pak, apalagi Pak Slamet kampung Pak. Jadi saya bilang ke saya jadi anggota DPR kalau pulang tidak bawa untuk irigasi, tidak bawa untuk bantuan leit atau lumbung, tidak bawa domba, tidak bawa sapi. Pan saya mah tidak ngerti pengusaha ekspor dan impor mah. Beliau ngomong begitu, nyahona eta katanya. Jadi betul nggak Bapak? Ya betul Pak Daruri. Nah. Soal perintah Pak Jokowi, kita itu nanam buah itu seperti di Thailand Pak. Ya, kemarin sudah saya bilang sama Pak Dirjen, tanamlah apokat 50 hektar, ya, manggis 50 hektar, tanahnya ada Pak. Di Jawa itu ada Perum Perhutani ada 150.000 nganggur Pak, nggak punya duit Perum itu Pak. Tolong Bapak koordinasi, gunakan tanah itu nanam itu. Nah, PTPN. Ya, yang terakhir ini kemarin ada rilis dari salah satu Menteri Perdagangan bahwa kita punya potensi yang luar biasa Pak, sarang burung 500 triliun. Saya kaget Pak, saya banyak nanya ke saya karena saya dulu nangani itu Pak, sarang burung di dalam kawasan Walet. Oh 500 triliun ini potensi 1 tahun Pak. Ini saya minta Pak Dirjen Badan Karantina itu apa betul? Setahu saya nggak seperti itu. Jadi jangan sampai membastis cerita seperti ini. Saya yakin Pak Menteri pun ketawa ini, ya kan? Karena saya cerita Pak, pernah sarang burung kita walet di-ban oleh Cina karena makan sarang burung walet Indonesia ada yang meninggal banyak. Ternyata itu diselundupkan dari negara tetangga kita sarang burung yang warna merah Pak. Ternyata itu pakai cat Pak, mati orangnya. Akhirnya kami ke sana Pak, dengan para dirjen kami bawa yang sarang burung yang dimaksud, kita masak, saya duluan yang makan. Aman, akhirnya setelah 2 tahun nggak boleh ekspor ke sana, akhirnya boleh Pak. Nah ini jangan sampai lah, kok sampai 500 triliun, waduh luar biasa. Pak Menteri pun senyum-senyum ini. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terkait dengan data kelangkaan pupuk, ya, jadi ini memang secara data Pak Menteri tadi mengatakan tidak ada. Dan kalaupun toh kemudian memang subsidinya hanya segitu-segitunya, artinya 30% dari yang ada, mengatakan wajar. Cuma di lapangan, jadi mohon maaf tadi saya secara pribadi tidak tahu teman-teman yang lain ketika kemudian Pak Menteri menyampaikan tidak ada kelangkaan, kami tersinggung Pak, karena yang di lapangan yang saya temukan, baik dalam posisi reses maupun di pertemuan-pertemuan yang lain, memang kondisinya langka Pak. Jadi ini mohon dicatat, nanti teman-teman yang lain juga bisa menyampaikan itu, dan itu setiap menjadi nyanyian rutin nampaknya bagi anggota Dewan. Setiap RDP dengan Dirjen selalu itu yang didengungkan, sehingga mohon pernyataan itu kemudian kita koreksi bersama-sama. Masalahnya ketika petani kemudian sudah ada tahu dia didaftar di RDKK, apa yang ada di benak mereka, dia akan mendapatkan subsidi pupuk. Dia tidak mau tahu anggarannya 30%, 40% tidak mau tahu Pak. Itu juga yang kami alami Pak. Kami tidak mau menarik proposal program dari konstituen kita, itu masalahnya begitu. Kalau sudah narik proposal, apa yang ada di benak mereka itu akan cair Pak. Nah ini mohon ini menjadi perhatian bagi itu, sehingga tidak ada perkataan yang bahwa di lapangan tidak terjadi kelangkaan. Nah ini cukup menyakitkan bagi saya untuk pernyataan itu. Dengan titik sentral utama adalah pertama, pupuk kita tidak ingin lagi sudah naik HET-nya, pupuknya kurang di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, beras stoknya harus aman, dan Pak Kementan sebagai panglima perang pembela petani, jangan jatuhin lagi harga beras yang sudah murah sekarang, menurut saya sangat murah, dengan perilaku oknum yang mengatasnama BUMN melakukan impor beras yang dengan harga dibanderol Rp9.000 di pasar Cipinang. Dan kemarin Pak Dirjen Tanaman Pangannya sudah menyampaikan, sudah disampaikan ke Bareskrim, sudah sampai di mana Bareskrimnya, siapa pelakunya, jangan sampai hanya laporan tidak ada tindak lanjut.
Saya paham Pak Menteri ada cara pandang yang berbeda antara cara berpikir produktif dengan cara berpikir dagang. Kalau Pak Menteri cara berpikirnya produksi, yang dilindungi petani dengan produksinya. Walaupun misalnya kualitas produksi tanaman pangan kita belum sesuai dengan apa yang diinginkan, yang diharapkan. Tetapi kita juga tahu di mitra sebelah kita senangnya adalah beli di sana 9.000, jual di sini 9.500. Untungnya lebih cepat. Kalau petani bisa dapat untung itu harus 4 bulan, berkeringat, berpanas-panasan, berlumur dengan tanah. Kalau mereka dapat untung bisa di balik meja. Saya selalu membagi 2 kualifikasi. Di Indonesia ini ada 3 kualifikasi. Pertama ada kualifikasi pengusaha, dia bahagia dengan produksi, dia bermodal dan menambah jumlah karyawan, walaupun rugi dia tetap memproduksi. Itu pengusaha. Yang kedua pedagang, dia hanya menghitung berapa beli, berapa jual. Yang ketiga calo. Nah, kalau calo ya ikut, nggak modal dapat untung. Nah ini yang ingin ditekankan oleh kita, jangan sampai ada 2 lembaga, 2 kamar perilakunya berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah fokus anggaran. Refocusing ini kita ingin harapkan fokus anggaran sekarang itu adalah mendorong pada apa yang menjadi kebutuhan publik. Saya kemarin tegaskan kepada Dirjen, misalnya di pengadaan, kalau kira-kira pengadaan tidak efektif, ngangkut sapi dari satu provinsi ke provinsi lain, kenapa tidak dibuat dengan pola bantuan keuangan seperti yang dilakukan dengan pola UPO? Ternyata di lapangan sapi yang pengadaan Kementan dengan sapi yang UPO diadakan oleh masyarakat jauh lebih gede. Yang diadakan oleh masyarakat lebih simpel, membuat ekonomi berputar. Kenapa? Belinya di pasar desa, bandar lokalnya kebagian untung. Jadi semua ekonomi yang kita harapkan ini tidak hanya dikelola oleh para pengusaha tertentu. Nah kita harapkan di Refocusing ini kita tidak akan mengurangi alokasi di kementerian, tetapi alokasi yang bersifat aspirasi masyarakat, mohon itu digeser, tidak dalam bentuk pengadaan, tetapi dalam bentuk pengadaan oleh masyarakat lewat bantuan keuangan. Tinggal geser-geser di tingkat dirjen atau di internal dirjennya. Yang berikutnya adalah pengadaan alat mesin. Di tempat saya beberapa alat mesin tidak bisa digunakan karena tidak cocok dengan tanahnya, dengan kelenturannya, dengan ketinggian sawahnya gitu. Akhirnya nganggur di rumah. Nah ke depan menurut saya bisa saja kalau alat mesin yang tidak efektif itu digeser saja, masih di bidang infrastruktur, digeser ke infrastruktur pertanian. Ada irigasi yang harus segera dibenahi, ada jalan menuju areal harus dibenahi, ada saung-saung atau saung-saung di sawah tempat pertemuan rakyat harus dipenuhi, ada leit-leit yang Pak Menteri selalu menyampaikan, tempat penyimpanan padi yang sekarang mulai langka di setiap desa, tiap RW yang harus dibangun. Biarkan mereka secara otonom membangun sendiri. Saya tadi di belakang menyampaikan, toh kita harus belajar pada kampung adat di Baduy, di Cipta Gelar, di Sinar Resmi. Tanpa bantuan PPL, tanpa kepala dinas pertanian, punya varietas padi sendiri, unggul, kemudian lumbungnya penuh, bahkan cadangannya 100 tahun ke depan mereka masih punya padi yang utuh. Dan yang paling menarik hari ini adalah di Baduy tidak ada kepala dinas kesehatan tapi tidak ada COVID. Artinya kecerdasan itu harus kita utamakan. Kenapa kita tidak cerdas? Karena sekolah kita di luar negeri. Sekolah di luar negeri kita harus mengikuti pikiran orang luar negeri. Orang luar negerinya jualan sama kita, sehingga kita menjadi agen jualan barang mereka. Paradigma inilah yang harus dibangun, termasuk barangkali saya tegaskan di sini, yang berdosa sama petani itu kita. Dululah kita yang merubah pertanian organik menjadi pertanian pestisida. Ibu kok yang punya dosa dulu, ya Bu ya. Tahun 78 zaman PPL gitu kan, pakai motor trail merek Honda. Saya kan ngalamin, suka ikut nanam kacang kedelai gitu kan, gitu loh. Kita yang merubah. Nah tiba-tiba setelah dirubah mereka tergantung, makin banyak kebutuhannya, negara mulai hitung-hitungan. Karena saya tahu negara hari ini ngitung kalkulasinya beda. Mendingan kalau Pak Menteri punya latar belakang pertanian. Kan kebanyakan yang suka ngitung uang tuh nggak punya latar belakang pertanian. Bapaknya bukan petani, bapaknya orang perbankan. Ya dia pendekatannya pendekatan perbankan, tidak lewat pendekatan
Pertanian akhirnya tidak pernah mengerti, salah tafsir, salah kebijakan. Kalau bicara subsidi 33 triliun dianggap kurang optimal untuk petani, saya katakan nalangin duit bank yang dikempang oleh konglomerat berapa jumlahnya? Kan tidak dinikmati oleh rakyat, hanya dinikmati oleh beberapa orang. Ini kan dinikmati oleh jutaan orang, tetapi tetap petaninya harus kita rubah. Pupuk organiknya harus segera dikembangkan agar mereka punya. Nah, maksud saya begini, rumusannya adalah bahwa nanti itu bantuan peternakan harus terintegrasi dengan pertanian. Jadi sapi itu modal untuk pupuk organik, domba itu modal untuk pupuk organik. Sistem inilah yang harus dibangun dengan menguatkan PPL. PPL-nya dikasih target. Kalau bisa Anda naik honornya manakala bisa merubah areal di lingkungan Anda dari pertanian pestisida ke organik. Itu rubah PPL-nya. Tapi susah, gaji PPL-nya 250.000. 500. Jadi PNS-nya susah dari dulu. Kan kita paham bahwa Kementerian Pertanian hari ini tidak punya alat yang sehebat zaman dulu. Setelah itu kewenangan PPL-nya di bawah bupati wali kota, diperintah oleh menteri, beda partainya, bupatinya kagak nurut, beda lagi, rusak lagi. Kan inilah bedanya. Jadi kalau bandingin zaman Pak Harto sekarang beda emang. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Ini harapan Pak Slamet, harapan yang lain. Tadi infrastruktur pertanian yang kecil-kecil naik dengan menggeser hal-hal yang tidak penting. Jadi kita ingin ini berjalan dengan baik, harapannya ke situ. Secara teknis kan tidak mungkin dibicarakan dalam forum terbuka begini karena ngitungnya udah angka. Nantilah beberapa dirjen ngumpul dengan Kapoksi bicara ini sekian, insyaallah.